Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Ika Puja. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa bertemu dalam acara podcast Ika Puja dan kita didatangi oleh narasumber yang keren, gagah, dan insya Allah pintar akan menyampaikan beberapa hal yang memang teman-teman kita ingin tahu dan termasuk masyarakat luas. Jadi di depan saya sudah ada Pak Dokter Buli. Terima kasih. Jadi untuk lebih jelasnya, Pak Dokter bisa memperkenalkan diri, Bapak nama lengkap, bekerja di mana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari UPT Puskesmas Jana Pria untuk berbagi keilmuan. Saya Dr. Buli Fatra Hadi Utama, penyakit dalam, spesialis penyakit dalam. Saat ini bertugas di RSUD Praya, dan kebetulan saya di Rumah Sakit Umum Praya juga bertugas di Poli Penyakit Dalam dan Bangsal Penyakit Dalam yang membawahi banyak bagian yang terkait dengan penyakit dalam. Dan saya bertempat tinggal di Darmaji, Popang, Lombok Tengah. Terima kasih Pak Dokter perkenalannya. Jadi begini Pak Dokter ya, kita sering di akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang di puskesmas tentang febris. Jadi sebenarnya febris itu apa Pak Dokter? Kira-kira berbahaya atau hanya sebagai gejala atau apa itu febris? Oke, ini kita membahas tentang pengertian dari demam atau febris. Mungkin yang paling sederhana mungkin demam ya, yang banyak dikenal oleh khalayak umum. Demam itu kalau by definisi atau secara pengertian adalah suatu suhu tubuh seseorang di mana lebih dari 37,5 derajat Celcius. Ini pengukuran suhu permukaan tubuh. Ya. Segala sesuatu kondisi yang menyebabkan suhu lebih dari 37,5 disebut sebagai febris atau demam. Nah, penyebabnya apa? Banyak. Bisa juga gara-gara kuman yang masuk dalam tubuh. Kuman yang masuk dalam tubuh itu termasuk virus, bakteri, jamur, dan sebagainya. Atau mungkin dehidrasi, kekurangan cairan juga bisa demam. Atau mungkin kondisi hiperaktivitas, hipermetabolisme, penyakit-penyakit tertentu juga bisa menyebabkan demam. Artinya demam itu adalah suatu gejala penyakit, bukan penyakit yang spesifik. Oke. Terima kasih. Jadi kita sudah tahu bersama febris itu adalah gejala ya Pak? Gejala dari suatu penyakit. Ya. Menurut Pak Dokter, febris itu perlu mendapat pengobatan tidak? Oke. Demam sebenarnya adalah kalau kita ambil suatu penyebabnya apa sih? Ya. Demam itu adalah respon tubuh terhadap benda asing atau kondisi yang ada di dalam tubuh kita. Demam itu sebenarnya adalah proteksi tubuh terhadap kuman, karena ada beberapa kuman yang tidak tahan terhadap suhu tinggi, sehingga bisa tubuh mengantisipasi dengan itu, atau merupakan respon yang disebabkan oleh tubuh dengan meningkatkan suhu tubuh agar terjadi warning atau ini ada bahaya dalam tubuh kita, ada inflamasi atau ada peradangan. Apakah itu bahaya? Dalam kondisi tertentu, demam itu yang pertama kita anggap berbahaya apabila demam tersebut berpotensi misalnya kejang. Demam tersebut misalnya sangat tinggi, lebih dari 40 derajat Celcius. Apabila lebih dari 40 derajat Celcius, otomatis kondisi misalnya jantung, otak, paru-paru atau organ lain tidak akan bekerja secara optimal, sehingga harus diturunkan demam tersebut ya. Nah, tapi beberapa kondisi kalau misalnya demamnya hanya 37,8, 37,9, tetapi kalau kita tahu penyebabnya ini gara-gara dehidrasi, otomatis
dikasih cairan dulu. Setelah orang tersebut dehidrasinya teratasi, masih demam, baru kita akan cari kausanya. Otomatis kalau misalnya udah dianggap sebagai tanda bahaya demam, risiko terlalu hipertermi, kan bahaya tuh, terlalu tinggi suhunya, atau misalnya resiko dia dehidrasi, karena kalau demam itu penguapan cairan akan semakin banyak, resiko kekurangan cairan semakin besar, harus diatasi juga demam. Artinya demam itu ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya, tergantung dari kondisi pasien. Oke. Terima kasih. Jadi untuk di kasus kegawat daruratan seperti itu juga Pak ya. Jadi mereka teman-teman di UGD harus tahu ini apakah demamnya sudah mengarah ke lebih dari 40 derajat Celcius, ya harus dengan terapi dengan penyebabnya apa? Apakah dia dehidrasi, apakah ada yang lain? Untuk masyarakat umum nih Pak Dokter, misalnya anggota keluarga anak atau suami demam, pertolongan pertama atau hal-hal ringan yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita seperti apa Pak? Oke, gini, misalnya kita sekarang kan lagi ngetren tuh kayak kemarin kan Bang Frem sih, memang gejala sebagian besar, contohnya misalnya COVID-19 itu lebih dari 80 atau 90% adalah demam. Nah, pertolongan pertamanya apa? Sederhana, yang pertama mungkin jaga kondisi anaknya itu agar tetap baik suhunya, kompres dia. Ya, kompresnya untuk menurunkan suhu tubuh. Pentingnya mempunyai alat pengukur suhu tubuh di rumah. Sekarang kan udah banyak tuh, bisa pakai yang infrared atau yang masih konvensional langsung melekat di tubuh seseorang. Oke, yang dilakukan sederhana juga, kasih minum yang cukup. Jangan sampai orang demam itu dehidrasi, risiko demamnya akan semakin besar. Yang ketiga, apabila sudah dilakukan kompres, kemudian dehidrasi, rehidrasi atau minum sudah diberikan dan masih demam, segera berikan obat penurun suhu tubuh. Obat-obatan tersebut kan tergantung pasiennya. Kalau di anak-anak, ya sirup yang aman otomatis ya, yang udah ada label safety-nya baik. Kemudian kalau dewasa, sederhana bisa diberikan paracetamol. Paracetamol bisa dirutinkan, misalnya setiap 8 jam dengan dosis yang sudah disesuaikan. Apabila dalam pemberian paracetamol 1 atau 2 kali masih timbul demam dan ada resiko misalnya demam dengan tensi rendah, demam dengan penurunan kesadaran, demam dengan sangat tinggi sampai menimbulkan kejang, harus segera dibawa ke sarana kesehatan terdekat agar digali lagi penyebab demamnya apa. Ya. Okay. Sedikit tadi Pak Dokter mengatakan pertolongan pertama kompres. Saya tanya Pak, apakah kompres hangat atau kompres dingin nih? Masyarakat kita kan kadang-kadang lebih suka menggunakan kompres dingin atau membeli sesuatu yang untuk menempel seperti kompres. Sebaiknya pakai yang mana Pak Dokter? Ini sekarang kan banyak sekali perkembangan teknologi udah sangat pesat kan. Alat kompres itu udah banyak. Yang sederhana bisa menggunakan dulu. Sebenarnya yang bisa digunakan adalah kompres menggunakan air hangat. Air yang tidak terlalu tinggi suhunya. Jadi harapannya dengan kita berikan dia kompres air hangat dapat membuang panas dalam tubuh, vasodilatasi dari pembuluh darah, membuang dia, ya. Harapannya seperti itu. Dan juga sekarang kan udah ada tuh yang merek-merek tertentu ditempel, itu fungsinya sama, fungsinya bisa menyerap suhu, mengurangi demam. Itu kan ada partikel-partikel tertentu di alat tersebut yang bisa mengurangi, atau kandungan-kandungan tertentu yang bisa mengurangi demam. Bisa juga, sangat-sangat mungkin bisa kita lakukan tersebut. Tetapi yang paling utama adalah berdayakan yang ada di rumah, bisa menggunakan anduk hangat dikompres secara teratur. Itu akan sangat membantu. Dan apabila misalnya hal tersebut setelah dikompres, minum yang cukup, makan yang cukup, tapi masih demam,
berikan obat penurun demam, dan misalnya masih demam lagi, butuh penanganan ke tempat medis atau sarana kesehatan terdekat. Terima kasih. Jadi banyak yang kita dapatkan dari Pak Dokter. Satu lagi Pak Dokter nih, kalau ibu hamil saya demam, jadi batasan kami teman-teman bidan, misalnya ketemu ibu hamil trimester ketiga, belum aterem tapi demam, apa yang harus kami lakukan Pak Dokter? Oke. Kasus-kasus tertentu pada ibu hamil demam, misalnya kita ambil aja lah pada trimester ketiga. Oke, yang paling dikhawatirkan apakah demam ini suatu kondisi yang terkait dengan proses kehamilannya atau di luar proses kehamilan. Kalau dia proses kehamilan, otomatis kita curiga dong, apakah ada infeksi. Mungkin misalnya infeksi di saluran kemih, atau misalnya di PT ketubannya pecah, kemudian berbau demam, otomatis ada infeksi kan? Infeksi yang curiga di ibunya. Dan yang itu kan berpotensi memberikan kondisi yang tidak baik pada ibu dan atau janin. Atau yang kedua, yang tidak ada kaitannya dengan kondisi kehamilan. Mungkin ibu tersebut, namanya seorang ibu hamil itu imun defisiensi atau kekurangan imunitas, daya tahan tubuhnya menurun, risiko terinfeksi virus, demam berdarah mungkin sekarang, hujan, beberapa daerah kita insidensinya meningkat kan, insidennya meningkat. Yang kedua mungkin penyakit-penyakit yang terkait dengan makanan, typhoid, diare atau sebagainya, itu bisa juga menimbulkan demam. Tindakannya sama. Yang pertama kali dilakukan kompres. Yang kedua minum yang cukup. Karena ibu hamil dimanapun kondisinya tidak ada obat yang benar-benar aman, kecuali obat-obat yang sudah mempunyai label atau sudah dilabel ini benar-benar aman. Sebaiknya memang dihindari pemberian obat-obat yang misalnya antibiotik apabila tidak benar-benar punya benefit atau manfaat yang benar-benar baik. Paracetamol masih sangat aman diberikan pada ibu hamil sampai ibu hamil tersebut suhu tubuhnya baik atau normal. Apabila suhunya sudah normal, stop paracetamol. Ya. Dan yang utama adalah gali kausa demamnya. Karena ibu hamil adalah kondisi yang benar-benar harus kondisi alarm simptom atau harus diperhatikan karena risiko kondisi tersebut tidak baik pada ibu dan atau janinnya. Demam bisa meningkatkan suhu tubuh di ibu, otomatis bisa berakibat yang tidak baik bagi janin. Terima kasih Pak Dokter. Jadi cukup banyak yang kita terima, yang kita singkat, padat, dan jelas Pak Dokter. Jadi demam febris itu yang memang gejala yang kita sudah dibeberkan tadi. Bagaimana sih penanganan pertama seandainya kita menemukan untuk masyarakat, untuk warga kita Ika Puja ya bagaimana sih kalau kita bertemu atau mendapatkan anak atau keluarga kita demam. Jadi mungkin ada pesan satu atau dua Pak Dokter untuk teman-teman kami yang perawat bila mendapatkan kasus seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang paling kita lakukan apabila teman-teman menemukan kondisi demam, mungkin saya khusus untuk orang dewasa ya. Apabila teman-teman mendapatkan pasien yang demam di rawat inap atau di rumah, yang pertama kali dilakukan adalah edukasi keluarganya bahwa ini apakah demam berbahaya atau tidak. Ya, apabila misalnya ada resiko mengarah ke berbahaya, misalnya pada ibu hamil, ada riwayat kejang sebelumnya, demam dengan sesak, demam dengan tensi yang rendah, demam dengan penurunan kesadaran, segera dibawa ke sarana kesehatan. Tapi apabila misalnya hanya demam, kemarin demam dok, baru 1 hari demam, baru 2 hari demam, tetapi pasiennya baik-baik saja secara hemodinamik, tensi baik, kemudian tidak ada sesak, nadi
tidak meningkat secara signifikan atau dalam kondisi baik, pasiennya bisa makan minum. Cukup dengan memberikan obat penurun demam atau dikompres atau nutrisi dan juga dehidrasinya atau minumnya tercukupi, dehidrasinya teratasi, insya Allah itu sudah sangat bermanfaat. Tapi misalnya demam tersebut bertahan dalam interval 3-5 hari, segera lacak penyebab demamnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup. Ya, Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ya. Semoga apa yang kita bicarakan di siang hari ini dengan Dokter Buli bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika Puja.